bukan untuk dinikmati, ya, untuk menghilangkan lapar dengan berusaha mencari makanan-makanan yang lainnya. Jadi dari yang dilarang saja itu menjadi boleh, apalagi yang sifatnya tidak ada larangan. Maka di sini muncul kaidah yang kedua dalam kondisi yang darurat, bukan kondisi normal. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, sesuatu yang nggak bisa kita raih keseluruhannya, ya, semuanya pada umumnya, setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, misal terkait dengan i'tikaf ini, para ulama-ulama bahkan yang kontemporer memberikan satu gambaran yang sangat indah. Kalau Anda nggak bisa dapatkan masjidnya, maka jangan dihilangkan substansi ya, jangan ditinggalkan esensinya. Ya, esensi i'tikaf itu kan kita fokus mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, ya kan? Menguatkan iman dengan memperbanyak amal saleh, dengan amalan-amalan yang tadi telah tuntas saya sampaikan. Baik, dari sini, kalau nggak bisa kita lakukan di masjid untuk keseluruhannya, maka tarik kondisi masjid ini ke rumah. Dengan cara apa? Anda siapkan misalnya tempat yang spesifik. Ya, satu tempat khusus, ada ruangan misalnya, yang di ruangan itu Anda bisa malam-malam bisa menyendiri dengan baik, atau dengan keluarga di bawah, karena Nabi pun membangunkan keluarganya. Ya, wa aiqadha ahlahu. Anda bisa ajak istri, anak-anak yang sudah mulai balik misalnya, duduk sama-sama, ya. Hadirkan suasana kekhusyuan, ya, setelah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disarankan juga menghadirkan suasana yang lebih nikmat. Ya, tidak dilarang ayah kita minta maaf kepada istri, selama ini kurang bisa memberikan perhatian yang baik, aku banyak salah sebagai seorang suami, anak-anak sebagai seorang ayah. Ya, kalau papa mungkin tiba waktunya pulang, entah malam ini atau besok, ya mohon dimaafkan segala kekurangan papa, supaya hisab diringankan. Demikian istri kepada suami, anak-anak juga demikian. Papa mama maafkan Nanda, selama ini belum bisa berbakti, Nanda punya banyak kesalahan. Itu istighfar sama-sama. Setelah istighfar berdoa, baca Quran, kan? Kemudian sholat, ya. Boleh dalam kondisi yang seperti ini untuk melahirkan kenikmatan misalnya, itu boleh. Ya, ada narasi di hadis Nabi misalnya untuk berjamaah di sholat malam, itu ada. Ya, itu Anda temukan misalnya di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, ya, 1367 di kitab asli ya, bukan di Google. Dicek, kalau beda nanti cari rawinya. Rawinya kalau beda nomor cari rawinya di sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Jadi melihat beliau mengamati kebiasaan Nabi malam hari, terus disampaikan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun di malam harinya, fajalasa, beliau duduk dulu sebentar, ya, tidak langsung beraktivitas, masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus dengan tangannya yang bersih, ya, bekas ngantuknya, hilangkan dulu ngantuknya. Ya, faqara'a min khawatim Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari dengan doa, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru setelah itu fadhahaba ila shinil mu'allaqah, beliau pergi ke tempat yang tertutup, kamar mandi maksudnya, ya, untuk berwudu. Fatawadda, kemudian berwudu dan salat. Nah, ketika salat itulah Ibnu Abbas kecil ngikut di belakang. Ya, ketika ngikut oleh Nabi ditarik supaya sejajar safnya. Nah, ini boleh kalau ada anak kecil, Anda khawatir misalnya terjadi sesuatu dengan dia ikut di belakang, Anda tarik sejajarkan. Ini menjadi dalil bolehnya satu imam, satu makmum, 2 orang posisi sejajar. Itu boleh. Nah, itu hadisnya, hadis ini satu paket. Nah, cuma orang jarang kemudian mengutip lagi bahwa ini kan sedang sholat malam berjamaah. Nabi imamnya, Ibnu Abbas makmumnya. Dan pernah Nabi imam, ya, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud jadi makmum, Ubay bin Ka'ab jadi makmum, pernah, ya, dalam beberapa kesempatan, tapi tertentu untuk menghadirkan kenikmatan. Jadi silahkan bisa dilakukan sendiri, bisa dengan bareng-bareng, ya, suami jadi imam, istri makmum, anak-anak di belakang. Yang penting kondisi yang ada di masjid diciptakan setidaknya di rumah. Jadi kalau Anda nggak bisa mengambil semua di masjid, maka jangan juga tinggalkan substansinya. Kaidah usul fikihnya, ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa kita ambil semuanya, setidaknya sebagiannya pun bisa kita raih. Ya, Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.